warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan. Beneran Kang Mas Cak, berdasarkan request sampean semuanya, IWB sudah mengumpulkan beberapa informasi yang paling hot yang datang dari pengetesan Harris kemarin. Jadi teman-teman semuanya, viral atau hot banget bagaimana dikabarkan Yamaha sedang ngetes new engine V4, engine konfigurasi V yang dikatakan sudah dites oleh mereka di Harris kemarin, dan juga pengetesan sebelumnya ada di Valencia. Tapi teman-teman semuanya, apakah benar demikian? Tentu kita akan coba bongkar buat semuanya, dan juga ya termasuk Honda, Yamaha KTM, dan tentu saja Marquez. Kita akan coba bongkar buat semuanya. Pengetesan dilakukan oleh mereka, fokus dari masing-masing pembalap dan juga tim, yang mana ternyata kita menemukan yang sangat unik dari Aprilia, Cak. Nah, seperti apa sih pengetesan mereka dan apa saja yang ada pada saat Harris kemarin, teman-teman? Kita akan langsung bongkar bersama semuanya dan sama intip saja gambar detailnya yang kita akan jabarkan buat sampean di sini, Cak. Nah, Kang Bro, jadi inilah hasil official test MotoGP Harris yang sudah digelar oleh para pembalap MotoGP dan teman-teman semuanya. Kombinasi time yang bisa kita dapatkan dari MotoGP bisa kita pastikan bahwa Marc Marquez masih menjadi pembalap terbaik di sini, Cak. Jadi Marquez menorehkan lap time dengan 1 menit 35.876 detik dengan menggunakan beberapa komponen penyesuaian yang cukup minor, ternyata tetap membuat Marquez menjadi pembalap terkencang. Jadi Marquez menghabiskan 79 putaran, Cak, ya. Dan kemudian jika kita bandingkan dengan Pecco, memang Pecco hanya 64 putaran. Kita nggak tahu apakah Pecco memang pada dasarnya dia sudah cukup puas dengan yang dihasilkan. Tetapi tentu kita akan bahas nanti seperti apa sih perubahan pengetesan, atau ya ada beberapa komponen minor yang memang coba dites oleh masing-masing pembalap termasuk Marquez dan juga Pecco. Nah, kedua adalah Maverick Viñales, Cak. Viñales menorehkan waktu lebih lambat 0,361 detik dibandingkan dengan Marquez. Dan kita akan bahas pula nantinya. Dan ketiga Fabio Quartararo, luar biasa Fabio, Kang Mas, ya. Jadi pada saat pengetesan Fabio memang banyak melakukan adjustment pada posisi ergonomi ridingnya. Itu yang kita dapatkan, tapi kita bahas nanti detailnya. Keempat Alex Rins yang ternyata makin nyaman. Jadi Rins memberikan pujian kepada new engine Yamaha. Kita bahas nanti detailnya. Dan juga Acosta kelima, Johann Zarco ke-6, 7 Marco Bezzecchi, 8 Fernando Aguirre, 9 Raul Fernandez dan juga 10 Fabio Antonio, 11 Alex Marquez, 12 Ai Ogura, 13 Jack Miller, kemudian Brad Binder ke-14, Cak. Lalu Bastianini ke-15, Joan Mir ke-16. Dan di sini Kang Mas, ya, kita lihat ternyata Pecco suffering. Di sini kita lihat Pecco sepertinya ya, Pecco kayak kurang semangat, Cak, jika kita perhatikan bagaimana dia lebih lambat 1,5 detik dibandingkan dengan Marquez yang menjadi pembalap terkencang. Dan ini membuat kita juga penasaran nih, what happened ayak naon, kok kayaknya Pecco nih rada-rada males nih ya. Kalau kita lihat, dia memang banyak melakukan pengetesan dan tidak terlalu fokus pada time attacking. Itu yang bisa kita simpulkan pada saat pengetesan Harris kemarin. Dan terakhir adalah Dani Pedrosa. Nah, sekarang kita intip apa aja yang dites oleh masing-masing pembalap. Yang pertama, kita akan coba bahas mengenai Marquez, Cak. Jadi teman-teman, pada saat kita kemarin melakukan penyelidikan, investigasi, dan juga memantau, jadi memantau dari para pembalap yang kemarin ngetes, termasuk Marquez, kita tidak menemukan adanya perombakan atau perubahan ataupun pemakaian ngetes komponen yang cukup signifikan. Secara looks tidak ada yang berubah, tidak ada yang menonjol di sana. Marquez mencoba GP25, maka kita menemukan ternyata yang dites oleh Marquez ini sama aja. Dan memang beberapa informasi yang kita dapatkan, Marquez tidak ngetes banyak komponen, itu yang bisa kita dapatkan. Jadi hanya adjustment termasuk penyempurnaan elektronik. Akan tetapi ada informasi Marquez mencoba untuk mendapatkan feeling di bagian front end-nya. Yang mana kita tahu sendiri 2 kali crash dan rata-rata Marquez kehilangan front end. Jadi beberapa informasi kita dapatkan, Marquez mencoba untuk merubah settingan-settingan dari distribution weight-nya dan juga geometrinya, jadi minimalis saja. Sementara untuk bagian ekornya, Cak, jadi bagian aero belakang, informasinya Marquez juga ngetes desain atau model seperti Pecco Bagnaia. Sementara Pecco juga demikian, Cak, jadi Pecco juga ngetes informasinya, ngetes aero milik Marquez. Jadi ini dia Pecco secara paralel, masing-masing pembalap mencoba dan mencoba, satunya menggunakan aero Marquez, satunya menggunakan aero Pecco. Dan sekarang memang jika kita lihat banyak pembalap khususnya Ducati menggunakan Marquez sebagai acuan mereka. Jadi teman-teman, secara looks-nya nggak berubah ya. Dan oh ya, untuk Pecco kita dapat informasi fokus untuk mencoba tangki baru.
Walaupun kemarin nggak sempat, jadi memang informasinya Peko ini request kepada Ducati supaya ada adjustment di bagian tangkinya, jadi bagian sini Cak. Sebab pada saat sprint race, Peko merasa tidak puas dengan balancingnya. Jadi keseimbangan dari Ducati GP25 yang menurutnya membuat dia nggak pede. Jadi pada saat masuk tikungan kurang confidence, jadi front end-nya kurang, feedback-nya kurang kurang mantep lah itu intinya. Jadi informasinya Ducati sedang meracik new tangki, jadi new tank ya, jadi desain baru, pastinya lebih minimalis karena untuk yang tangki sprint hanyalah 12 liter BBM-nya. Jadi beda dibandingkan dengan untuk long race ya, yang mencapai di atas 20 literan, sementara untuk yang short race atau sprint menggunakan tangki yang lebih kecil, yang 12 liter, sehingga Ducati mencoba untuk meracik tangki baru. Tapi kemarin ternyata kita cek belum ada pengetesan, Cak. Jadi informasinya atau kemarin maksudnya Peko masih belum memiliki waktu untuk ngetes tangki yang baru. Memang ada dua informasi, antara belum nyampe ke Harris atau memang dari pihak Peko belum memiliki kesempatan untuk ngetes. Tapi yang pasti lambat atau cepat nantinya Peko akan menggunakan tangki yang terbaru, Cak. Tangki untuk sprint race maksudnya, yang tangki yang kecilnya ya. Dan teman-teman, informasi pula Peko ternyata juga menggunakan beberapa part yang digunakan oleh Marquez. Informasinya di Thailand kemarin sempat dicoba oleh Peko tapi kemudian kurang nyaman dan dicopot kembali oleh Peko. Tapi informasi kemarin di Harris ternyata Peko ngetes lagi beberapa part tersebut. Sayang tidak dijelaskan, Cak, part detailnya apa, tapi beberapa prediksi mengatakan termasuk aero belakang ini, Cak. Nah teman-teman, ini adalah Fabio Quartararo. Jadi kalau kita lihat kemarin memang Yamaha dipastikan membawa new engine. Beberapa prediksi, beberapa informasi mengatakan bahwa engine yang baru ini adalah engine V4. Tapi teman-teman pada saat IWB coba telusuri, IWB coba mengamati beberapa video yang bertebaran, fix itu bukanlah engine V4, Cak. Jadi memang engine yang masih inline 4 tapi disempurnakan. Dan teman-teman dari looks-nya kita lihat di sini, Cak ya, tidak ada perubahan secara signifikan aero dari Yamaha. Artinya Yamaha sudah cukup pede dengan aero yang sekarang digunakan, tapi memang mereka ngetes new engine. Engine adalah injet engine yang inline 4 dan informasinya walaupun tidak yang istimewa banget, tapi secara feeling, secara power ternyata lebih bertenaga dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jadi teman-teman, bagian belakang yang masih sama, bagian belakang aeronya masih sama, tidak yang berubah. Sementara dari sasisnya juga mereka mencoba sasis termasuk juga engine, karena memang engine dan sasis itu adalah satu kesatuan, Cak. Jadi satu perkawinan, sehingga Yamaha ngetes sasis dan juga engine yang baru. Tapi fokus mereka bagaimana memperbaiki ray traction, yang pasti demikian, karena memang problem dari Yamaha rata-rata adalah vibrasi, Cak. Jadi ada chattering di bagian belakang dan itu menjadi fokus mereka. Dan saat ini jika kita perhatikan sejauh yang dikatakan pembalap termasuk juga Fabio dan juga Rins, mereka cukup puas dengan engine yang dibawa Yamaha, walaupun nggak signifikan tapi ada penambahan power dan top speednya meningkat 3 hingga 4 km per jam. Ya memang nggak banyak ya, nggak signifikan, tapi cukup berpotensi. Jadi potensial lah bahasanya, jadi potensial untuk maju ke depan. Itu yang memang menjadi fokus Yamaha, dan elektronik mereka juga sedang berusaha keras untuk menyempurnakan. Sementara untuk Fabio kemarin juga melakukan beberapa ergonomi ridingnya, jadi beberapa perombakan di ergonomi ridingnya, jadi posisi untuk membalapnya, joknya dan sebagainya. Itu informasi kita dapatkan, tapi sejauh ini memang belum ada konfirmasi apakah Fabio akan menggunakan jok yang baru tersebut. Tapi untuk engine-nya dipastikan para pembalap Yamaha akan menggunakan new engine di Le Mans nantinya, Cak. Jadi secara feeling new engine bagus karena powerful dan meningkat top speed-nya hingga 3 sampai dengan 4 km per jam. Yang paling menarik perhatian kita semuanya, Kang Mas ya, ternyata Honda juga melakukan pengetesan beberapa sidepod, Cak ya. Jadi sepertinya Honda mencoba mengimprove lagi secara feeling, karena saat ini Honda dikatakan very strong di bagian front end-nya, akan tetapi mereka tidak puas di sana dan mereka mencoba beberapa aero, dan sejauh ini yang difokuskan oleh Honda adalah bagian engine-nya, sama dengan Yamaha, Cak. Jadi engine Honda dikatakan lebih smooth, kata Zarco. Teman-teman, Akagami juga ngetes motor baru Honda. Ada beberapa model aero yang dicangkokkan oleh mereka pada New RC, dan ini dia bentuk dari swing arm-nya. Jadi sekali lagi memang secara pengembangan, secara langkah yang dilakukan rata-rata mirip dengan, maksudnya antara pabrikan Jepang itu mirip, Cak. Jadi mereka berkutat dengan swing arm,
engine dan juga sasis termasuk juga aero. Itu yang difokusin oleh mereka. Jadi sejauh ini memang ada model yang masih sama yang digunakan oleh Honda pada saat digunakan di race, tapi juga ada beberapa komponen yang lihat nih Cak. Jadi ada downwash duct-nya, kemudian juga di bagian sidepod-nya. Jadi ada ground effect-nya yang jika kita perhatikan banyak sekali lekuk-lekukan. Motor ini jadi lebih berotot ya kalau kita lihat demikian, termasuk swing arm-nya teman-teman semuanya. Dan juga ada pemanis bagian sini, ada semacam karbon di sini Cak. Fungsinya tentu ada banyak hal ya, seperti di bagian area sini Cak. Ini adalah salah satu cara Honda untuk mendapatkan additional downforce, termasuk juga untuk cooling system bagian ban belakang. Itu salah satu contohnya. Gambar yang kita dapatkan sepertinya Honda ini lebih banyak fokus ke bagian engine-nya dan juga aero. Ini beda dengan Yamaha yang sepertinya nggak banyak otak-atik aero, tapi Honda banyak berkutat dengan aero pula. Jadi informasi kita dapatkan memang Honda cukup puas dengan engine yang baru ini. Termasuk juga yang dikatakan oleh Luca Marini, Cak. Jadi Luca mengatakan bahwa ternyata engine terbaru yang dibawa oleh Honda kemarin di Jerez lebih powerful. Dan sejauh ini memang mereka sangat fokus kepada engine yang baru, Cak. Ini adalah foto yang bisa kita dapatkan bagaimana sosok dari RCV yang dites oleh masing-masing pembalap. Ini termasuk Luca Marini, Cak. Nah ini Cak, jadi gambar dari Joan Mir, bisa kita lihat bagaimana komposisi dari Honda RC. Mereka ngetes, lihat nih, jadi ada beberapa perubahan atau perbedaan dari aeronya. Masing-masing pembalap ngetes dengan spek A, spek B, maksudnya ada perbedaan-perbedaan, nanti dikumpulkan datanya dan akhirnya akan diambil kesimpulan seperti apa. Karena masing-masing pembalap memiliki gaya membalap berbeda dan itu akan diserahkan para pembalap masing-masing untuk memilih mana yang disukai Cak. Nah ini adalah bagian swing arm-nya Cak, yang juga kita temukan ada knalpot yang benar-benar ngeplong di sini bolong Cak. Jadi biasanya kalau Honda ada kayak seperti ini ya, jadi kayak ada kisi-kisi. Tapi untuk yang dites dan juga beberapa kali digunakan oleh Joan Mir untuk race ini yang bawah ngeplong. Jadi memang kalau model V4 ya itu beda ya, jadi knalpotnya selalu dilempar ke belakang sini rata-rata di kolong. Karena memang silinder headnya di bagian belakang sini Mas. Sementara untuk bagian silinder head yang di depan maka ngambilnya ke sini, dibuangnya exhaustnya ke sini. Jadi sosoknya seperti ini lihat nih bentuknya dan looks-nya memang identik, tidak banyak perubahan karena informasinya Honda banyak melakukan settingan-settingan pada elektronik, engine dan juga sasis termasuk swing arm. Jadi untuk engine mereka akan coba nanti tes di Le Mans kalau jika memang memungkinkan Cak. Tapi tentu saja semuanya tergantung dari input pembalap nanti. Nah ini adalah Luca Marini. Jika IWB perhatikan sejauh ini Cak ya, untuk bagian aeronya sama dari masing-masing pembalap. Jadi sepertinya mereka cocok dengan model dinglet pawon seperti ini Cak, kita lihat ya. Jadi modelnya sama, aero belakangnya dinglet pawon Mas, dengan adanya sayap dua di sini, dan itu juga digunakan oleh Luca Marini. Jadi masing-masing pembalap merasakan dan ternyata kesimpulan yang didapatkan sepertinya mereka tetap menggunakan aero yang sekarang, tapi engine-nya akan coba difokusin. Jadi mereka mengumpulkan data kemarin pas pengetesan Jerez. Nah dari sekian tim Cak, ada satu tim yang menarik perhatian kita semuanya, yakni Aprilia Kang Mas. Jadi Aprilia kemarin melakukan inovasi dengan mencangkokkan semacam kita sebutnya telinga gajah nih. Jadi bahasanya adalah Dumbo ears ya, telinga gajah yang sangat unik sekali bentuknya. Mungkin nggak terlalu jelas yang ini, kita akan coba cari gambar lain. Nah ini dia Mas. Ini adalah sebuah aero yang nongol di bagian bawah dari jok pembalap. Sejauh ini tidak ada konfirmasi dari Aprilia apa fungsi dari aero ini. Akan tetapi dari prediksi dan juga analisa ini adalah salah satu cara Aprilia untuk mendapatkan additional downforce bagian belakang. Sekali lagi kalau sudah membicarakan tentang downforce belakang, ini berarti fokusnya adalah rear traction atau traksi ban belakang. Memang sejauh ini kekuatan dari Ducati adalah traksi ban belakang dan itu coba dikejar oleh Aprilia dengan mode seperti ini. Unik sekali Cak. Dan juga mereka kemarin ngetes beberapa aero belakang. Tapi yang menjadi perhatian semuanya ya ini Cak ya. Kemudian juga swing arm-nya Cak, ada beberapa informasi swing arm ini adalah sebuah swing arm yang sebenarnya aluminium tapi di cover doang dengan karbon. Tapi juga ada yang percaya ini adalah full karbon. Tapi kalau kita lihat secara jeli, ini sebenarnya swing arm aluminium hanya di cover karbon. Itu ya yang kita tangkap. Tetapi pastinya yang tahu hanyalah Aprilia.
Sebab semua bisa aja dikamuflase, semua bisa aja disembunyikan. Dan ini adalah sosok Aprilia yang dites oleh Aprilia di Harris kemarin, Cak. Nah ini dia. Jadi dari dekat seperti ini, Kang Mas. Bagaimana bentuk dari aeronya yang ditarik oleh Aprilia dari sini. Dan di sini ada penyangganya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sisi samping mungkin nggak kelihatan penyangganya, tapi ini adalah penyangga. Dan memang ada dua opini, Cak, yang berkembang untuk aero ini. Sebab prediksi dari para pemerhati teknis, sepertinya ini juga salah satu cara Aprilia ya untuk menyalurkan turbulensi. Jadi udara disalurkan sehingga itu akan membuat secara kestabilan motor meningkat. Jadi handling meningkat, tidak hanya downforce tapi kestabilan atau agility dari motor meningkat. Itu yang sekarang ini diprediksi oleh para pemerhati MotoGP tentang aero terbaru yang digunakan atau dites oleh Aprilia di Jerez kemarin. Nah, yang terakhir adalah KTM, Kang Mas. Jadi KTM, Cak, memang secara gamblang bisa kita lihat Dani Pedrosa menggunakan fairing yang baru, fairing full carbon dari bagian depan. Teman-teman, jika kita perhatikan secara jeli, maka kita akan menemukan perbedaan pula di bagian belakangnya, Cak. Jadi jika sampean lihat, maka bagian sini juga ada perbedaan. Mencari agility dari motor dan juga mencari traksi tambahan pada saat terbang. Itu yang bisa kita tangkap ya. Bahkan juga kita menemukan KTM juga menggunakan moncong fairing yang berbeda. Jadi fairingnya ini agak slim jika dibandingkan dengan regulernya. Dan jika kita lihat juga di bagian area sini, Cak, ada perbedaan pula ya. Jadi kita juga menemukan adanya perbedaan swing arm. Jadi memang sekali lagi kalau bukan tim dari Jepang, mereka tidak boleh otak-atik engine, jadi rata-rata mereka fokus banget untuk aero. Aero bebas teman-teman semuanya, jadi bisa diotak-atik, yang penting nggak frontal dari homologasi awal. Dan jika kita lihat dari sisi sini, maka bisa kita pastikan sejauh ini KTM sedang berusaha keras untuk mengejar atau mendapatkan feeling untuk mempertahankan traksi ban belakang. Karena kelemahan KTM ini sama, Cak, seperti Yamaha, di mana motor ini memiliki chatter atau getaran pada saat ban sudah kehabisan. Jadi ketika ban sudah aus, bukan pada saat baru ya, kalau fresh tire oke, tapi pada saat sudah menggunakan used tire atau ban yang sudah terpakai, rata-rata akan mengalami degradasi dengan cepat dan biasanya akan ada chatter yang mana mereka atau pembalap tidak akan mampu nge-push lagi. Kalau di-push akan crash. Jadi itu yang saat ini menjadi fokus KTM. Dan itulah beberapa informasi buat semuanya tentang pengetesan Jerez, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah padang jinglang, sudah jelas semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita membongkar secara detail, teman-teman, maka kita bisa pastikan bahwa secara umum Ducati tidak banyak menggunakan komponen baru. Jadi mereka tidak banyak melakukan pengetesan komponen baru. New komponen tidak, Cak. Sebab mereka merasa secara umum GP25 sudah bagus banget. Hanya saja memang ada kritikan-kritikan dari Pecco yang merasa bahwa front end dari GP25 tidak seperti GP24. Front end-nya ini atau bagian depan membuat Pecco kurang pede. Itu kata Pecco kemarin, Cak. Dan sejauh ini yang kita lihat adalah Ducati hanya membawa beberapa poin yang mana lebih kepada settingan elektronik, kemudian juga bagian aero belakang. Sebab informasi kita dapatkan ternyata Marquez dan juga Pecco mencoba untuk menggunakan masing-masing komponen yang digunakan oleh mereka sendiri. Jadi komponen Pecco aeronya digunakan oleh Marquez, dicoba oleh Marquez, dan juga Pecco kembali lagi menggunakan aero yang lama ya, yang basisnya yang ternyata juga dites oleh Pecco. Jadi sejauh ini tidak ada banyak informasi dari masing-masing pembalap dan Marquez hanya mencoba untuk meningkatkan feel front end-nya. Jadi Mark mengatakan sejauh ini dia fokus supaya tidak terjadi lagi yang terjadi pada Austin. Kalau Austin oke lah karena kan gara-gara air ya, gara-gara curb ya. Tapi untuk yang kemarin, Cak, itu adalah sebuah kondisi yang betul-betul disesalin oleh Marquez. Di mana dia sudah very fast di Jerez ya. Jadi pace-nya luar biasa kencang, bahkan jika kita prediksi pada kondisi normal, walaupun ada banyak protes juga tadi, nggak banyak protes ya, ada beberapa protes yang mengatakan, wes Cak, kalau namanya crash ya crash aja, memang betul Cak. Ibu setuju, race is race, tapi kita ngomongin data Kang Mas. Jelas kita harus fair katakan, data bahwa Marquez memang very fast, dia adalah the king of king ya, king of the king di Jerez untuk data lap time-nya. Tapi itulah kenapa, sekali lagi Marquez tidak bisa mengoptimalkan tersebut. Marquez melakukan kesalahan dan dia crash. Dan teman-teman memang Marquez akhirnya mengakui terakhir kemarin bahwa dia melakukan kesalahan terlalu confidence untuk rebah ke kiri.
memang rebah ke kiri adalah strength point-nya dia, kekuatan dia. Dan itu membuat dia terlalu nge-push di awal, dia terlalu confidence pada saat bannya belum panas, Kang Mas. Jadi itu yang membuat Mark akhirnya dengan angle yang terlalu miring, ya dia crash. Itu tidak bisa dihindari dan dia akan mencoba untuk meningkatkan feelingnya, bisa untuk mencari limit dari motornya sehingga dia tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan Pecco silent, Cak, karena Pecco hanya menggunakan motor atau memutari waktu Harris itu 64 kali putaran, di saat Marquez 79 kali. Jadi memang beda banget ya putarannya. Dan teman-teman, untuk Honda, Yamaha, WB sudah jabarkan semuanya. Jadi teman-teman, kita tinggal tunggu seperti apa. Yang pasti, Cak, Yamaha akan menggunakan engine terbaru nanti untuk balap Le Mans, karena engine ini dikatakan potensial sekali, lebih kencang, jadi faster, dan juga top speed meningkat 3 hingga 4 km per jam. Walaupun nggak signifikan, tapi ini akan membantu. Sebab dengan sedikit sentuhan power, itu akan membuat brakingnya juga lebih mudah, kemudian juga pembalap bisa lebih fokus, pembalap juga bisa lebih mengambil racing line dengan sangat precise, karena mereka tidak lagi ibaratnya ya dipusingkan dengan less power. Itu beberapa informasi dari Rins. Dan teman-teman, akhir kata kita akan tunggu seperti apa balapan nantinya di Le Mans. Apakah Fabio akan cemerlang lagi, atau apakah nanti di Le Mans justru yang luar biasa adalah Pecco? Sekarang kita lihat aja seperti apa race nantinya. Ada teman komen di bawah, kira-kira apakah teman percaya Marquez akan juara lagi, atau justru Fabio luar biasa dengan Yamaha-nya yang ternyata secara tune up mesinnya dipastikan bukan V4, sebab V4 baru akan digunakan jika sudah siap. Sekali lagi, Yamaha ya, Bertolini memberikan penekanan bahwa Yamaha akan menggunakan new engine jika sudah siap V4-nya. Dan mereka akan menggunakan mesin ini sepertinya ya, mereka akan menggunakan mesin ini di musim ini jika memungkinkan pertengahan musim ini. Dan mereka nanti akan mengambil data dari sana dikomparasi. Jika memang secara engine sudah siap, mereka akan menggunakan engine ini. Tapi kalau memang belum siap, ya enggak. Pengetesan tetap akan dilakukan. Jadi inilah enaknya konsensi, tidak ada pembekuan mesin, semuanya bebas ya teman-teman semuanya, dan itu akan dilakukan oleh Yamaha, termasuk juga Honda yang terus mencari settingan-settingan dengan membawa new engine pula, engine yang lebih powerful tapi juga lebih terkontrol. Itu dibawa oleh mereka kemarin di Harris, jadi new engine yang lebih powerful tapi juga lebih terkontrol. Itu Cak ya, informasi WP bersama semuanya, dan seperti biasa langsung suka, video like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat skandes.